Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pendidikan anak tunalaras di Indonesia. Nah, pendidikan anak tunalaras di Indonesia sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu upaya preventif atau pencegahan. Nah, pengertian preventif itu sendiri adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan preventif ini sendiri dapat dilakukan secara pribadi ataupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Nah, dalam masalah tunalaras ini sendiri, tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kenakalan, mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh terhadap orang lain atau aspek kehidupan lainnya. Maksudnya di sini, upaya preventif atau pencegahan ini dilakukan agar mencegah terjadinya kenakalan, mempersempit ruang gerak anak untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif, dan mengurangi atau memperkecil pengaruhnya terhadap orang lain atau aspek-aspek kehidupan lainnya. Nah, sedangkan dalam upaya preventif ini sendiri, di mana tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Umumnya, tindakan preventif ini lebih mudah dibandingkan dengan tindakan penanggulangan atau mengurangi dampak dari gangguan yang terjadi. Nah, dalam upaya preventif ini sendiri, ada pun upaya-upaya pendidikan yang dapat dilakukan untuk anak tunalaras terbagi atas 4. Poin A atau poin yang pertama yaitu pendidikan di lingkungan keluarga. Nah, keluarga merupakan bagian terdekat dari seorang anak, di mana di dalam keluarga ini sendiri anak memulai proses belajarnya dari figur-figur yang dilihat atau dicontohnya. Yang pertama itu adalah menghindari keretakan dan yaitu menghindari keretakan dan ketidaktentraman rumah tangga, di mana orang tua berperan dalam mempertahankan keluarganya agar menjadi baik untuk membuat seorang anak tersebut dapat menjadikan keluarganya sebagai contoh yang baik dan membawa aura atau dampak positif bagi perkembangan sang anak itu sendiri. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak. Nah, keluarga berperan penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, memperhatikan segala kebutuhan anak dan perubahan tingkah lakunya. Nah, di sini keluarga atau orang tua berperan penting untuk mengetahui apa yang anak butuhkan dan memenuhinya serta mengetahui apa yang berubah dari sang anak serta apa penyebabnya. Yang keempat itu, membantu anak mengisi kegiatan di waktu luang. Ketika seorang anak memiliki waktu luang di luar waktu belajarnya, nah, keluarga berperan penting dalam membantu anak dan mengawasi anak melakukan hal-hal positif yang dapat dilakukannya ketika waktunya luang. Selanjutnya itu, poin kedua, ada pendidikan di lingkungan sekolah. Selain keluarga, lingkungan sekolah juga adalah lingkungan terdekat bagi seorang anak, di mana pendidikan di lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mencukupi sarana pendidikan dan pengajaran sekolah, di mana di sini sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang bagi sistem atau proses pembelajaran bagi seorang anak, sehingga bagi sebuah sekolah haruslah memiliki sarana dan pengajaran yang sesuai. Yang selanjutnya, peningkatan perhatian dan pengawasan guru terhadap sikap dan minat siswa. Di sini, guru berperan penting untuk merangkul para siswanya dan memahami bagaimana proses belajar mereka, apakah mereka dapat menerima pembelajaran dengan baik dan bagaimana mereka menjalani kegiatannya di sekolah.
Yang ketiga atau selanjutnya itu, poin selanjutnya ada bimbingan dalam penggunaan waktu luang. Nah, sama dengan keluarga, di dalam lingkungan sekolah ini, guru berperan untuk membimbing apa yang harus dilakukan anak ketika di luar waktu pembelajaran dan membawa pengajaran-pengajaran positif bagaimana anak tersebut bisa memanfaatkan waktu yang luang, baik itu dengan berdiskusi, belajar, sambil bermain, ataupun sebagainya. Yang poin keempat, adanya pengawasan terhadap kegiatan di luar sekolah. Nah, di sini peran dari lingkungan sekolah terhadap pengawasan terhadap anak ini terjadi ketika anak berada pada fase beristirahat atau tidak dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan konselor di sekolah semaksimal mungkin. Nah, ketika sekolah memiliki konselor atau mungkin seperti kita ibaratkan guru-guru bimbingan, di mana konselor ini diperan aktifkan di sekolah tersebut, sehingga ketika seorang anak memiliki masalah ataupun yang lainnya, konselor dapat membantunya secepat mungkin. Itu ada pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan dalam masyarakat ini sendiri merupakan pendidikan yang memberikan dampak yang cukup luas atau melibatkan banyak orang yang ada di masyarakat itu sendiri, di mana pendidikan dalam masyarakat ini meliputi beberapa poin. Yang pertama, menggalakkan kegiatan pramuka sesuai dengan keadaan masyarakat. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan kegiatan pramuka ini yaitu memberikan pembelajaran dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang didasari akan kebersamaan, seperti melakukan gotong royong, kegiatan-kegiatan masyarakat bersama, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, memperbanyak sarana rekreasi dan olahraga. Sarana rekreasi dan olahraga ini sendiri merupakan sarana yang penting dalam masyarakat, di mana melalui rekreasi dan olahraga, seorang anak juga dapat belajar bagaimana cara menjaga tubuh dengan baik melalui olahraga. Lalu rekreasi ini untuk merefreshkan pikiran seorang anak dan menimbulkan rasa bahagia. Yang selanjutnya itu ada memperbanyak usaha menangani anak terlantar. Nah, di sini upaya ini biasanya dapat dilakukan dalam lingkup badan penanggulangan sosial atau pokoknya badan-badan sosial, di mana usaha-usaha ini dilakukan untuk membantu anak-anak terlantar yang tidak diinginkan orang tua atau memang sengaja dibuang ketika masih bayi, sehingga anak-anak tersebut juga dapat tumbuh dan berkembang seperti orang atau anak biasanya. Selanjutnya itu memperbaiki kegiatan sosial ekonomi atau sosial politik melalui kegiatan organisasi. Nah, biasanya kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau pengajaran bagi anak yang lebih dewasa, sehingga mereka mengetahui bagaimana jalannya keadaan sosial ekonomi ataupun sosial politik yang ada di kehidupan. Selanjutnya itu memperhatikan tontonan dan bacaan anak seperti penerbitan buku, sensor film, dan sebagainya. Nah, di sini yang berperan yaitu masyarakat pada umumnya, di mana bagi masyarakat yang mengetahui bagaimana tontonan anak ataupun apa yang seharusnya dibaca dan tidak dibaca oleh anak sesuai dengan usianya. Selanjutnya adalah SLBE. Nah, SLBE ini sendiri merupakan sekolah khusus yang diperuntukkan untuk pendidikan anak-anak tunalaras di Indonesia. Berdasarkan data statistik tahun 2003, jumlah anak tunalaras Indonesia sebanyak 351 orang dengan jumlah 12 sekolah luar biasa bagian tunalaras. Kemudian, semua ini semakin berkembang pada setiap tahunnya. Menurut Despos PSBR 2019, jumlah penyandang tunalaras di Indonesia semakin meningkat, yaitu sebesar 3.156.365 atau hampir 5,4% dari jumlah anak Indonesia. Hal ini
terlihat dari banyaknya anak tunalaras yang hidup menggelandang di jalan. Selain itu, banyak pula anak tunalaras yang bersekolah di sekolah umum selain di sekolah luar biasa, terkhusus tunalaras. Dan Depdiknas 2009 ini menunjukkan bahwa jumlah penyandang tunalaras di Indonesia yang menempuh jalur pendidikan di SLBE yaitu pada tahun 2007 terdapat 800.250 siswa, tahun 2008 801.132, kemudian pada tahun 2009 mencapai 967.861 siswa yang menjalankan pendidikannya di sekolah luar biasa jalur khusus anak tunalaras. Upaya represif atau kuratif, di mana upaya ini disebut juga dengan upaya pengembalian. Nah, tindakan represif yaitu tindakan atau usaha penyembuhan yang dilakukan untuk anak atau remaja yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma sosial, adat, maupun hukum. Nah, pengendalian yang bersifat represif ini umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan, dan ajakan yang dilakukan oleh pihak berwajib seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yaitu bimbingan dan penyuluhan. Nah, bimbingan dan penyuluhan ini dapat dilakukan melalui beberapa bidang atau beberapa hal, yaitu yang pertama ada keluarga bekerja sama mengatasi gangguan emosi pada anak. Hal ini juga dapat dilakukan melalui terapi keluarga, di mana guna meningkatkan kemampuan keluarga juga untuk mengatasi masalah yang di mana salah satu anggota keluarganya mengalami gangguan emosi, terutama jika itu anaknya. Yang selanjutnya, yang poin kedua, yaitu meminimalisir stres akibat lingkungan sekolah dengan mengembangkan kemampuan kognitif, sehingga anak dapat mengasah kemampuannya dalam menghadapi situasi kehidupan. Yang ketiga, itu membantu anak tunalaras agar dapat mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya, sehingga sehingga kita dapat membantu memahami emosi dan tingkah lakunya. Jadi anak tersebut tidak merasa sendiri, sehingga kita juga dapat memahami apa yang menyebabkannya marah ataupun apa yang mengganggunya dan yang membuat emosinya seperti meluap-luap. Yang poin keempat itu adalah menggunakan terapi bermain. Nah, di sini anak akan bermain dengan fantasinya dan berinteraksi dengan terapis. Nah, saat itu si anak dibiarkan untuk bermain dan mengungkapkan masalahnya dan emosinya secara sendirinya. Yang poin kelima itu adalah menggunakan life space intervening atau LSI, yang disebut juga reality intervening, di mana cara konseling ini dilakukan dengan membawa anak atau menempatkan anak dalam situasi sebenarnya, di mana misalnya seorang anak akan marah ketika mengetahui mainannya direbut. Nah, anak akan diadakan atau maksudnya tuh seperti ditempatkan pada situasi yang benar-benar terjadi, seperti yang disesuaikan. Mungkin demikian materi saya. Kembali kepada moderator.